Dari cinta kita berasal, dan atas nama cinta Dia menciptakan kita, karena tujuan cinta kita mendatanginya, dan demi cinta pula kita menghadapnya. Dunia ini adalah dasar ujian, jangan cari kesenangan dan kekayaan di dalamnya. Segala anugerah yang sesuai dengan hawa nafsumu maka itu adalah ujian dan segala ujian yang menyalahi hawa nafsumu maka itu adalah anugerah. Seorang zahid bukanlah orang yang zuhud dari dirham dan dinar, akan tetapi seorang zahid adalah yang zuhud dari yang selain daripada yang maha perkasa, Allah. Tidak akan memperoleh puncak keridoannya seorang yang di dalam hatinya ada sesuatu yang selainnya. Dalam semua tindakan, pergaulan dan kata-katamu, takutlah kepada Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah sebagai Tuhannya maka akan takut kepadanya segala yang selainnya. Barang siapa yang jujur penumpuan hatinya menghadap kepada Allah, sidik tawajuh, maka Allah akan memberinya segala yang ia harapkan. Barang siapa yang melazimkan zikir Allah, maka Allah akan memutuskan dia dari segala sesuatu selainnya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dalam semua urusan dan taat setia kepadanya maka Allah akan mendatangkan rezekinya dari sumber yang ia tidak sangka-sangka dan Allah akan melindunginya. Barang siapa yang menerima hatinya, qanaah, dengan dunia, harta, yang sedikit maka akan mudah baginya segala kesulitan. Barang siapa telah mengenal Al-Haq, Allah, maka ia tidak lagi memerlukan makhluk. Hakikat itu tidak dapat diucapkan oleh lisan bahkan ia adalah perasaan batin, zauq, dan emosi yang halus, wujdan. Taubat itu adalah meninggalkan kebiasaan berbuat dosa serta melazimi istighfar. Janganlah engkau bersahabat kepada para rijal melainkan orang yang hal, perilaku zahir dan batinnya, menterjemahkan dirinya, bukan perkataannya. Janganlah engkau bersahabat kepada teman-teman melainkan yang jujur perkataannya. Tidak dapat diharapkan sampai kepada Allah dari orang yang tidak mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama engkau dalam pencarian al-haq maka janganlah berdiri bersama makhluk. Janganlah engkau mengambil ilmu kecuali dari orang yang mengamalkannya.
Barang siapa yang ikhlas niatnya karena Allah semata-mata, maka Allah dan para malaikatnya akan melindunginya. Barang siapa yang tidak mengambil jalan ini, jalan menuju kepada Allah, daripada para rijal, ahli makrifat, maka ia terus berpindah dari mustahil kepada mustahil. Engkau tidak akan menjadi hamba bagi Allah sedang engkau cenderung, hati, kepada sesuatu yang selainnya. Memakan yang syubhat itu dapat mewariskan hati yang keras. Jangan berdebat, berdiskusi, bahkan berbicara dengan orang-orang yang menisbahkan sekutu kepada Allah. Jangan buang waktumu dalam perbincangan tak berguna. Belajarlah untuk memberi, baik kamu punya banyak atau sedikit, baik saat suka maupun duka. Sangatlah baik bila kamu memisahkan diri dari orang-orang yang tidak percaya pada apa yang kamu yakini, yang tidak melakukan apa yang kamu lakukan dan yang melawan imanmu. Namun pada saat yang sama, sebaiknya kamu tidak berpikir buruk tentang mereka atau mencela mereka, karena demikian mereka adanya. Hubunganmu dengan siapapun haruslah dilandasi tingkah laku terbaik. Perilaku bukanlah bertindak dengan cara yang sama pada setiap kesempatan terhadap setiap orang. Perilaku yang baik tidak dilakukan demi keuntungan pribadi tapi demi Allah. Allah tidak menerima perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan dengan tidak sadar dan tidak ikhlas. Dia menyukai perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan dalam kesadaran dan keikhlasan. Tautkanlah hatimu kepada Allah dengan rendah hati dan penuh kedamaian. Sadarlah, malulah di hadapan Allah, hal itu akan mendorongmu untuk waspada, kamu pun akan mempedulikan apa yang sedang kamu lakukan dan katakan atau pikirkan, dan berbagai pemikiran dan perasaan yang buruk dalam pandangan Allah tidak bisa hinggap dalam hatimu. Anggaplah setiap perbuatanmu sebagai perbuatan terakhirmu, setiap sholat mungkin sujud terakhirmu, kamu mungkin tidak punya kesempatan lagi. Hal yang penting bagimu adalah selalu waspada, penuh perhatian pada apa yang melintas dalam pikiran dan hatimu. Pikirkan dan periksalah pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan ini, cobalah mengendalikannya, waspadalah pada keinginan hawa nafsumu, lakukan perhitungan-perhitunganmu dengannya. Temukan sahabat yang tepat, yang akan menjadi pendukungmu, seorang kawan perjalanan yang baik di jalan kebenaran. Keikhlasan adalah ciri pencari sejati. Untuk melangkah di jalan ini, untuk mengikuti jejak para nabi, kamu harus ringan-ringan dalam barang-barang duniawi, ringan dalam perhatianmu pada dunia ini. Lihatlah seluruh ciptaan, terutama umat manusia, dengan kehendak baik, menerima, mengakui, memaafkan, melayani, dan mencintai. Jadikanlah hal itu sebagai watakmu dalam berhubungan dengan dunia.
Jika orang yang telah kamu bantu itu membuatmu sedih sebagai balasannya, bersabar dan maafkanlah. Wahai murid, bila Anda hendak berjalan melewati jalan ahli makrifat dan ahwal, seharusnya Anda atau siapapun mengikuti hal-hal berikut sebagai bantuan menuju jalan kebahagiaan. Salah satunya adalah diam. Ada dua macam diam. Pertama, diam lisan dari berbicara tentang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan oknum selain Allah secara sekaligus. Kedua, diam dari hal-hal yang muncul di hati mengenai yang maujud. Diam sama sekali. Barang siapa lisannya diam tetapi hatinya tidak, maka dosanya akan ringan. Salah satu hal yang timbul karena diam adalah makom kedudukan wahyu dengan segala macamnya, dan diam menghasilkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau mengingkari janjimu yang baik dan ingkarilah janjimu yang buruk. Seorang sufi melihat Allah dalam Ka'bah, dalam masjid, dalam gereja, dan kuil. Makan adalah suatu bentuk ibadah, maka gerakan-gerakanmu sebaiknya dikendalikan. Jangan menoleh-noleh ke kanan maupun ke kiri atau memikirkan kesalahan-kesalahanmu dan kekurangan-kekuranganmu. Tinggallah dalam keadaan bersyukur. Makanlah dengan sedikit, itu akan meninggalkan lebih banyak ruang dalam hatimu dan akan meningkatkan hasratmu untuk berdoa dan taat. Jangan puas dengan keadaan spiritual halmu, tingkatkan, majulah tanpa henti, tanpa gangguan, dengan tujuan yang teguh. Berdoalah kepada Allah, Sang Maha Benar, untuk membawamu dari keadaanmu saat ini menuju keadaan berikutnya. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kemajuan, sambil melakukan sesuatu atau tidak, bersikaplah senantiasa ikhlas dan jujur. Siapapun yang membangun imannya secara eksklusif pada bukti-bukti demonstratif dan argumen deduktif, membangun iman yang dipengaruhi oleh hal-hal negatif dari keberatan yang terus-menerus, kepastian, al-yakin, tidak berasal dari bukti pikiran tetapi mengalir dari lubuk hati. Jika engkau memberi, janganlah mengusir orang yang meminta itu, walau dengan kata-kata yang baik sekalipun. Tunjukkanlah kepadanya wajah yang ramah, karena engkau akan menemui Allah. Orang yang meminta kepadamu sesungguhnya adalah orang yang membawakan bekalmu ke akhirat. Renungkanlah. Jika ada orang yang mengatakan, "Aku sudah kenyang dengan cinta," ketahuilah, ia masih buta tentang cinta karena tidak seorang pun dikenyangkan cinta. Bagaimana hati bisa berjalan kepada Tuhan ketika dirantai oleh keinginannya? Berhati-hatilah untuk membatasi diri Anda pada keyakinan tertentu dan menyangkal semua yang lain, karena banyak kebaikan akan menghindari Anda. Memang pengetahuan tentang realitas akan menghindari Anda. Jadilah diri sendiri masalah untuk semua bentuk kepercayaan, karena Tuhan terlalu luas dan luar biasa untuk dibatasi pada satu kepercayaan daripada yang lain.